Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita kuliah dengan topik kesesuaian lahan untuk tanaman agroforestry. CPMK dan sub CPMK dari topik ini yaitu mahasiswa memahami kesesuaian lahan dan tanaman untuk sistem agroforestry. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis serta memahami kesesuaian lahan dan tanaman untuk sistem agroforestry. Pendahuluan, melihat besarnya manfaat dari penerapan sistem agroforestry dalam suatu pemanfaatan lahan, di mana selain memiliki fungsi produksi, sistem ini juga memiliki fungsi perlindungan atau proteksi. Kemudian sistem agroforestry ini akan lebih sesuai diterapkan pada lahan marginal potensial kritis. Bahkan sistem ini dapat digunakan sebagai metode pemulihan dalam kegiatan rehabilitasi lahan-lahan kritis yang ada di Indonesia, di mana sesuai dengan program pemerintah setiap tahunnya lalu melakukan kegiatan rehabilitasi lahan-lahan kritis yang ada di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai guna dan fungsi lahan sehingga lahan tersebut akan lebih produktif untuk masyarakat. Kesesuaian lahan ini menjadi penting karena setiap tanaman dalam agroforestry ini tentu akan disesuaikan dengan kondisi tempat tumbuh yang ada. Nah, sistem agroforestry ini akan lebih tepat diterapkan pada lahan yang peka atau rentan terjadinya kerusakan atau yang mudah mengalami degradasi. Kemudian, bila diusahai dengan sistem silvicultur dengan teknik monokultur, ini akan menyebabkan masalah, sehingga pola-pola yang akan ditanam di sini yaitu dengan teknik polikultur atau pada lahan yang memang telah terdegradasi, kemudian dengan status lahan yang berada di kawasan penyangga atau buffer zone. Nah, sistem ini juga bisa tepat diterapkan pada kawasan konservasi seperti bantaran sungai, area sekitar waduk, danau, atau daerah pesisir pantai, ataupun pada lahan bekas tambang yang memang sudah ditutup atau istilahnya sudah mengalami mine closure. Sehingga lahan ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan dengan konsep agroforestry. Dari segi bentuk relief atau lahan atau bentangannya, sistem agroforestry akan lebih tepat diterapkan pada lahan dengan tingkat kelerengan yang curam hingga sangat curam seperti daerah yang berbukit, ataupun pada lahan yang berair seperti rawa, dataran pantai, ataupun area-area pasang surut dan area lahan gambut yang memang di Indonesia ini cukup luas dan tersebar di beberapa pulau di Indonesia seperti di Sumatera, Kalimantan. Nah, ini bisa dikembangkan untuk pemanfaatan lahan-lahan memang memiliki potensi yang besar yang selama ini belum dikelola dengan baik, sehingga konsep agroforestry pada lahan-lahan tersebut bisa ditingkatkan atau dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga memperbaiki kondisi lingkungan yang ada. Nah, sebagaimana kita ketahui seperti lahan gambut yang ketika musim kemarau mudah terbakar, sehingga kalau lahan ini dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, sehingga di sana ada aktivitas dari manusia dalam memanfaatkan lahan. Nah, cuman memang masalahnya di sini masyarakat di sini harus diberikan pendidikan, penyuluhan supaya mereka dalam mengolah lahan gambut harus menerapkan sistem zero burning dengan tanpa membakar, supaya untuk menghindari pencegahan terjadinya
kebakaran lahan tersebut. Kemudian kondisi lahan seperti ini jika dibuka untuk sistem monokultur atau dibuka seluruhnya, ini akan terjadi degradasi yang serius karena lahan ini memang mengalami rentan atau pekah terhadap kerusakan. Makanya hal seperti ini harus juga dipertimbangkan supaya kita bisa minimalisasi kerusakan atau risiko-risiko yang terjadi. Nah, kalau lahan ditanam dengan konsep monokultur tadi, tentu ketika lahan itu sudah tidak ketika sudah diambil hasilnya, tentu lahannya itu kosong, sehingga lahan ini juga akan mengalami rentan ditinggalkan. Ketika ditinggalkan tadi, bisa saja ada masyarakat yang iseng yang melakukan pembakaran seperti itu. Makanya dengan konsep polikultur tentu ada masa dari waktu dari masyarakat atau petani tadi yang mengolah untuk tetap tinggal di sana dan tidak meninggalkan lahannya begitu saja, karena memang masih ada hasil yang harus mereka tunggu atau mereka ambil. Nah, ini seperti pada gambar bisa kita lihat kondisi lahan yang bergelombang, yang berbukit. Ini lahan-lahan seperti ini yang terbuka ini kadang banyak juga ditumbuhi oleh rumput ilalang. Nah, rumput ilalang ini biasanya menyebabkan tanahnya menjadi marginal, tandus, kesuburannya rendah, sehingga lahan-lahan seperti ini bisa dimanfaatkan dengan menanam tanaman kehutanan dengan memadukan berbagai jenis tanaman pertanian. Nah, bagaimana jenis lahan seperti ini rentan sekali terjadi kebakaran, karena ilalang ini ketika musim kemarau dia sangat mudah terbakar. Nah, sehingga cara yang paling tepat yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memanfaatkan lahan alang-alang tadi, kita kelola dengan menanam komoditas tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian. Nah, ini menurut Nikon et al. 1989 dalam penelitian intensifnya di daerah Maninjau, Sumatera Barat pada tahun 1983 dan 1984, ia mendapatkan bahwa sistem agroforestry ini umumnya terdapat pada lahan-lahan miring di antara kawasan pemukiman atau pedesaan dengan kawasan hutan lindung. Kemudian sistem agroforestry di daerah ini banyak mengkombinasikan jenis-jenis tanaman bayur atau Pterospermum javanicum, kemudian jenis MPTS seperti durian, Duriosibetinus, ada jenis juga tanaman surian, Tona sinensis yang memang nilai jualnya sangat tinggi karena ini termasuk jenis kayu komersial. Kemudian kayu manis, Cinnamomum burmani, dan jenis tanaman perkebunan seperti kopi. Nah, ini banyak dikembangkan di sana karena memang petani-petani di sana sudah merasakan dampak atau manfaat yang luar biasa dari menanam tanaman tersebut, sehingga mereka lebih cenderung menanam jenis-jenis tanaman yang memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian untuk tanaman pangannya, mereka menanam tanaman pisang atau Musa paradisiaca, kemudian jenis tanaman medang, tanaman lamtoro juga. Dan tanaman lamtoro ini juga banyak digunakan sebagai kayunya untuk biofuel, kayu energi, karena dia memiliki nilai kalori yang tinggi. Samping itu juga lamtoro ini juga daunnya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk pakan ternak karena memiliki kandungan nitrogen dan serat yang baik untuk ternak. Dan juga beberapa jenis tanaman pangan lainnya seperti jambu bol ini juga dimanfaatkan di sana. Kemudian juga Canidae atau Berbelia monoica, dan juga tanaman pala atau Myristica paragran, yang dimana Indonesia memang dulu terkenal sebagai negara penghasil rempah-rempah seperti pala, cengkeh. Nah, ini juga banyak dikembangkan di sana. Kemudian ada jenis rumput juga, rumput yang memang digunakan sebagai pakan ternak. Nah, ini jenis-jenis
yang banyak dikembangkan pada lahan-lahan yang memang tergolong miring yang ada di pedesaan. Ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Nikon tadi. Nah, sistem agroforestry tersebut ini ditandai dengan keragaman dan kerapatan spesies yang tinggi dan memiliki lapisan tajuk yang kompleks. Nah, ini memang kalau kita amati, memang dia ditanam berbagai jenis tanaman ya, mulai dari tanaman bentuk tanah tadi, ada rumputan, kemudian ada tanaman pangan, buah-buahan, dan ada juga tanaman pepohonan atau jenis kayu-kayuan. Gitu. Makanya dia lebih cenderung menyerupai agroforestry kompleks, seperti kondisi hutan. Nah, kesesuaian tanaman untuk sistem agroforestry, nah ini juga penting kita perhatikan karena masing-masing tanaman itu memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Kadang tanaman itu ada yang tahan di bawah naungan dan ada juga yang tidak tahan. Makanya dalam pemilihan jenis tanaman yang cocok atau yang sesuai dengan sistem agroforestry itu perlu kita perhatikan ketika kita akan menanam tanaman dalam suatu lahan memang dengan konsep agroforestry tersebut. Nah, ini tanaman yang biasa digunakan untuk mengisi komponen agroforestry yaitu harus memiliki sifat-sifat. Yang pertama, dia harus resisten tahan terhadap naungan. Jadi kalau dia di bawah naungan, artinya dia tidak memerlukan sumber cahaya yang banyak, sehingga jenis ini bisa digunakan atau ditanam pada lahan tersebut. Ini ada beberapa tanaman pertanian semusim, ada yang tahan tumbuh di bawah kondisi ternaungi, meskipun lebih sesuai pada lahan terbuka. Tanaman dari jenis tanaman ini berupa jenis-jenis tanaman suku Cingeberaceae biasanya, seperti jenis kunyit, kencur, dan temulawak. Nah, biasanya jenis-jenis ini ketika kita tanam di bawah pepohonan, biasanya dia tumbuh baik dan bisa beradaptasi dengan kondisi di bawah naungan tersebut. Nah, seperti ini. Ada tanaman pepohonan, di bawahnya juga ada tanaman perkebunan atau tanaman pangan seperti tanaman nenas ditebang sarikan dalam satu lahan. Kemudian juga ada tanaman jenis sengon ditebang sarikan dengan tanaman pangan seperti jenis pisang. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan yaitu untuk memilih jenis tanaman yang akan ditanam di lahan tersebut, yaitu yang itu ada tanaman itu menghendaki naungan. Nah, banyak tanaman yang memang menghendaki naungan untuk tumbuh dengan baik dan berfungsi optimal, seperti jenis tanaman kakao. Nah, biasanya dia hanya akan berfungsi optimal bila diberi naungan dengan volume cahaya yang masuk sekitar 25%. Dan juga jenis tanaman kopi-kopian, kopi robusta, arabica. Nah, ini biasanya juga mereka membutuhkan naungan untuk tumbuh lebih baik. Demikian halnya dengan tanaman vanili dan asam kincong, ini menghendaki kondisi yang ternaungi. Beberapa tanaman pohon seperti meranti dan gaharu memerlukan naungan pada awal pertumbuhannya, tetapi ketika sudah besar dan sudah dewasa, tanaman ini memang tidak memerlukan naungan lagi. Makanya kita harus tahu sifat dan karakteristik masing-masing dari setiap tanaman yang akan kita tanam dalam sistem agroforestry. Apabila kita salah memilih jenis dengan teknik yang diterapkan tadi, tentu akan mengganggu atau menghambat dari pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, apabila pertumbuhannya terhambat, otomatis nanti akan tidak maksimal pertumbuhannya. Sehingga ini perlu menjadi perhatian khusus bagi kita dalam memilih kesesuaian tanaman untuk lahan-lahan yang akan kita tanam dengan sistem agroforestry. Nah, ini juga seperti pada lahan perkebunan sawit, ditanam tanaman meranti di sela-sela kelapa sawit tersebut. Ini juga sudah ada yang mengembangkannya. Ini dikembangkan di Arboretum USU
Wala Bekala. Kemudian juga ada di beberapa perusahaan HTI, mereka mencoba mengkombinasikan antara tanaman perkebunan seperti sawit dengan tanaman jati Tectona grandis. Ini juga bisa diterapkan, di mana ketika tanaman sawit sudah tidak produktif lagi, maka tanaman kayu seperti jenis meranti ataupun jati yang ditanam dalam suatu lahan yang sama tadi, ini akan memberikan manfaat bagi pada masyarakat yang menanam atau yang mengembangkan tadi, ataupun pada perusahaan-perusahaan yang memang menerapkan sistem agroforestry dalam suatu lahan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menghendaki sistem hutan atau multispesies. Nah, ini ada juga beberapa jenis tanaman, memang dia lebih senang pada lahan-lahan memang yang menyerupai kondisi bentuknya seperti hutan. Nah, banyak tanaman pertanian, terutama tanaman pohon, akan tumbuh dan berfungsi dengan baik bila ditanam dengan kondisi menyerupai hutan tadi atau multispesies dengan jarak tanam yang tidak beraturan. Artinya itu penanamannya secara acak, sehingga ruang-ruang yang ada itu bisa dimanfaatkan dengan menanam berbagai jenis tanaman, terutama jenis-jenis tanaman yang suku Singapura tadi, memang dia cukup tahan, seperti jenis temulawak, lengkuas, jahe, dan lain sebagainya. Nah, kondisi seperti itu memang memberikan keuntungan bagi tanaman-tanaman yang memang tidak memerlukan cahaya yang maksimal. Ini ada gambar bisa dilihat pohon durian dan petai yang tumbuh baik pada kondisi seperti hutan. Kemudian di bawahnya juga ada tanaman pinang, kakao yang memang menghendaki naungan. Nah, ini ketika kita memilih atau menerapkan sistem agroforestry memang penting untuk mengetahui sifat-sifat dari setiap jenis tersebut. Apabila kita salah menentukan pilihan dan menerapkan konsep tadi, tentu akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut, sehingga hasilnya tidak akan maksimal. Kemudian ada juga beberapa jenis tanaman itu tumbuh dengan memerlukan air ya. Ini biasanya pada tanah tergenang biasanya, atau daerah-daerah mangrove. Untuk sistem agroforestry seperti ini ya, dengan muka air dangkal, sudah tergenang. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, apakah tanah-tanah yang perlu tergenang atau yang bersifat permanen tersebut, apakah tanaman itu bisa hidup atau tidak, ini harus juga diperhatikan. Kemudian sistem agroforestry dengan tipe agroaquasilviculture atau aquasilviculture ini dapat menggunakan tanaman nipah atau rumpia. Nah, ini biasanya sudah adaptasi dengan kondisi tanah berair tadi, sehingga ini bisa menjadi pilihan apabila pada lahan tersebut ada tanah yang basah, sehingga komponen agroforestry-nya harus memperhatikan jenis yang sesuai, seperti jenis-jenis nipah tadi atau rumbia atau sagu. Nah, ini kan juga menghasilkan pangan. Di samping itu juga bisa menanam tanaman kehutanan lainnya untuk mendapatkan hasil kayunya. Ini untuk daerah basah seperti daerah pantai ataupun mangrove. Ini ada beberapa pohon bakau ya, yang merupakan tumbuhan mangrove yang mampu tumbuh pada lahan tergenang. Nah, ini bisa kita kembangkan dengan konsep agroforestry dengan tipe aquapeshery atau psychopeshery, di mana di sampingnya nanti bisa dikembangkan budidaya ikan seperti ikan bandeng atau ikan atau udang, kepiting dan sebagainya. Nah, ini daerah mangrove ini sebenarnya daerah yang kaya akan biodiversity-nya, yaitu sangat melimpah sekali, dan ketika mangrove-nya terjaga, maka produktivitas dari hasil tambak ya seperti udang dan ikan itu juga akan lebih maksimal. Makanya perlu diperhatikan bagi
masyarakat yang membudidayakan tambak ya di daerah pantai ini harus diperhatikan supaya mangrove-nya tetap terjaga. Dengan kondisi tersebut biasanya lingkungannya lebih baik, otomatis akan memberikan andil yang baik juga untuk sanitasi bagi perkembangan ikan ataupun jenis-jenis yang dibudidayakan. Nah, ini pengembangan nipah ya di daerah-daerah basah tadi ini juga sangat baik supaya lahan tersebut tetap terjaga. Satu sisi juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan perikanannya. Kemudian luas lahan yang optimal untuk usaha tani dalam agroforestry yaitu ini menurut kajian daripada ahli yang mengatakan bahwa untuk usaha tani agroforestry tadi itu dapat memberikan penghasilan apabila dalam satu keluarga itu ia bisa mengelola lahan tersebut dengan luas minimal 0,7 sampai 1,18 hektar. Kemudian ini hasil penelitian dari Widaningsi dan Caka Miharja tahun 1991 ini dilakukan di daerah Dharma Raja, Wado, Kabupaten Sumedang. Nah ini dilakukan pada areal yang berlereng curam sekitar 28,7% dan daerah berbukit cukup curam dan daerah bergunung curam 31,8%. Nah ini dari hasil analisisnya menggunakan program tujuan yaitu program tujuan ganda atau multiple goal programming atau multiple objective programming. Dia mendapatkan gambaran bahwa penggunaan lahan yang optimal dari berbagai kombinasi jenis tanaman. Kemudian salah satu rekomendasi dari penelitian ini yaitu agar petani dapat memenuhi sepenuhnya kebutuhan akan produksi yang dapat dikonsumsi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya termasuk untuk bahan bakar dari sistem agroforestry tersebut, maka yang ditawarkan adalah setiap keluarga atau petani di daerah itu harus memiliki lahan garapan minimal 0,74 hektar sampai dengan 1,03 hektar. Ini luas lahan yang ideal yang bisa menghidupkan satu keluarga. Ini kalau kita lihat skema ya, manfaatan lahan pada kondisi miring sama lahan kering. Ini bisa dilihat komposisi jenis yang ditanam ya. Bagian atas bisa dilihat jenis tanaman sungkai ya, kemudian ada tanaman rumput, kemudian pada bagian bawahnya ada kombinasi tanaman kunyit atau Fusigraceae, sungkai dan rumput, dan selanjutnya di antara pohon selanjutnya itu ada tanaman kencur dan sungkai. Ini bisa dilihat bentuk-bentuk pola-pola penanaman yang biasa dikembangkan dengan sistem agroforestry. Ini sudah dikembangkan di kawasan penyangga di daerah Kabupaten Langkat. Ini sama itu daerah-daerah yang pegunungan ada tanaman pohon pinus, kemudian tanaman pakan, pangan. Ini teknik seperti ini. Kenapa tanaman pohon-pohon ditanam di bagian paling atas? Ini tujuannya adalah supaya untuk menjaga tanah ini tidak mudah tererosi. Kemudian pada tipe 2 bisa dilihat juga menanam berbagai jenis tanaman buah-buahan, kemudian tanaman pakan ternak pada bagian bawah dan tanaman pangan ya. Nah, seperti ini. Ini tinggal menyesuaikan dengan kondisi lahan dan juga keinginan daripada petani seperti itu. Ini sumber pustaka yang diacu dalam materi ini dan juga beberapa referensi yang lain yang bisa digunakan. Mungkin sekian dulu untuk pertemuan kuliah hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.